Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Amel? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini saya akan mengadakan pra-coaching terhadap Bu Amel. Tapi sebelumnya silakan Bu Amel memperkenalkan diri, nama, kemudian mengajar kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Nur Haziza Amalia. Biasanya murid-murid memanggil saya dengan nama Bu Amel. Saya mengajar di kelas 7A dengan mata pelajaran prakarya. Oke, terima kasih Bu Amel. Hari ini kita akan pra-coaching ya Bu Amel ya. Siap. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan dan mungkin insya Allah pertanyaan ini akan kita gali untuk mengembangkan potensi dari mengajarnya Bu Amel. Oke, sekarang saya ingin bertanya Bu Amel tentang harapan Bu Amel setelah kita mengadakan pra observasi ini. Harapannya tuh mungkin saya bisa bertukar atau berbagi gitu ya, sharing sama Miss Mia tentang bagaimana sih cara mengajar saya, apa sih yang saya hadapi selama proses belajar mengajar di kelas, karena sebetulnya ada beberapa kendala gitu yang saya hadapi dan mungkin itu bisa jadi bahan pembicaraan kita. Baik Bu Amel, insya Allah hari ini kegiatan kita adalah sharing ya. Ya. Kemudian yang kira-kira kegiatan kita kan selanjutnya akan mengadakan coaching. Kemudian materi apa yang ingin Bu Amel bersama kita coaching, kegiatan coachingnya? Kalau untuk materi pembahasannya nanti itu di kelas kita tuh akan membahas tentang apa sih kerajinan khususnya di pelajaran prakarya itu ya, apa sih kerajinan dari bahan alam lunak buatan gitu. Sementara anak-anak kan taunya itu bahan alam bahan alam gitu. Nah itu nanti di saat pembelajaran itu akan saya jelaskan itu ke anak-anak. Oke, baik. Berarti materinya tentang kerajinan bahan alam buatan. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya dalam materi itu apa Bu? Jadi tujuan pembelajarannya itu anak diharapkan bisa mengenal apa saja sih bahan-bahan alam lunak buatan yang bisa dibuat untuk kerajinan gitu. Karena sebelumnya itu anak itu taunya bahan alam itu dari alam bukan buatan gitu. Nah nanti di materi yang akan dijelaskan atau dipelajari itu yang tentang alam buatannya. Jadi bahan alam buatan. Oke, berarti tadi kelas 7 ya? Kelas 7 ya, kelas 7A. Kemudian teknik atau metode apa yang Bu Amel akan lakukan dalam kelas? Nanti itu di dalam kelas metodenya adalah PBL ya, atau Project Based Learning. Nanti di situ saya akan memberikan materi pertama di materi pengenalan dulu, pengenalan bahan-bahannya, sampai nanti anak akan membuatnya sama-sama dengan saya gitu. Oke, kira-kira ya Bu Amel sudah menskenariokan untuk tahapan kegiatan awal, gambarannya seperti apa, kegiatan inti seperti apa, kegiatan akhirnya seperti apa. Ini untuk di satu pertemuan atau dalam satu pertemuan? Dalam satu pertemuan. Kalau untuk di pertemuan awalnya itu nanti saya rencananya akan membuat tampilan berupa video mungkin ya. Nanti saya akan memberikan kepada anak-anak disajikan tentang bahan apa saja, kerajinan dari bahan alam buatan itu. Nanti saya meminta anak untuk menyebutkan kira-kira bahan apa sih yang dipergunakan pada kerajinan ini. Baik. Terus kegiatan intinya? Kegiatan intinya nanti saya akan memberikan LKPD terhadap siswa tentang apa sih yang sudah kalian lihat, informasi apa yang sudah kalian dapat. Nanti peserta didik itu akan menuliskan apa yang sudah dilihatnya, apa yang sudah diamati, lalu dituliskan ke dalam LKPD tersebut. Sepertinya menarik ya. Kemudian di kegiatan akhir, di kegiatan akhir nanti mungkin saya akan refleksi, akan memberikan refleksi ke anak-anak, menanyakan bagaimana pengajaran saya, apakah menyenangkan atau tidak. Terus tentang materinya juga nanti akan saya refleksikan kepada anak-anak, apakah anak memahami
atau ada yang kurang atau tidak, supaya untuk evaluasi ke depannya. Baik, tadi Bu Amel mengatakan bahwa teknik atau metodenya adalah PBL, Project Based Learning. Mengapa dipilih PBL, Bu Amel? Karena mungkin itu salah satu metode mengajar yang mungkin sekarang tuh lebih menarik ya, dibandingkan hanya menulis gitu. Nah, kalau misalnya anak menghasilkan karya sesuatu, itu mungkin anak merasa lebih tertantang ya, untuk ternyata bahan ini tidak hanya tahu bahannya saja, tapi bahan ini itu ternyata memang bisa dibuat suatu kerajinan gitu. Tidak hanya tahu teorinya saja, tapi prakteknya gitu. Bagus Bu Amel, sepertinya PBL memang saat ini tuh lagi ngetren banget ya, Project Based Learning. Kemudian untuk LKPD-nya, LKPD jenis apa yang Bu Amel pakai? Kalau LKPD-nya nanti saya sih kalau untuk sementara waktu masih hanya di paper ya, tapi nanti mungkin kedepannya mau membuat sesuatu yang agak lebih menarik untuk siswa gitu. Kemudian ini saya ingin bertanya, ketika akan coaching itu Bu Amel akan mempersiapkan apa saja? Alatnya dan bahannya. Persiapannya paling nanti yang akan saya siapkan itu ada perangkat pembelajarannya, terus media dan bahan apa saja yang nanti akan dipakai. Kalau untuk siswanya? Untuk siswanya nanti akan dikondisikan nanti siswanya nanti saya akan beritahu dulu bahwa kita nanti akan alat dan bahan apa alat dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bu Amel nih. Di kelas Bu Amel nih yang akan kita coaching itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Dan permasalahan seperti apa sih? Jadi kondisinya tuh di kelas 7A itu cukup beragam ya, karena banyak karakteristik anak-anak yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya tuh ada saat dimana saya itu terkadang mengajar itu sulit untuk mengembalikan konsentrasi anak. Ketika misalnya di kegiatan awal anak masih memperhatikan saya, tapi ketika di pertengahan atau di kegiatan inti itu anak tuh seringkali terdistraksi dengan lingkungannya. Ya betul. Jadi seketika konsentrasinya tuh buyar gitu ya. Jadi kayak saya harus menggiring anak untuk yuk konsentrasi lagi. Dan itu memang menurut saya itu sebuah kesulitan tantangan betul, apalagi dengan berbagai macam karakteristik anak gitu. Nah mungkin itu sebenarnya jadi kayak masalah juga sebenarnya buat saya gitu, Miss. Makanya di sini kayak saya butuh sharing tentang ini gitu. Insya Allah kita akan berdiskusi bersama ya. Mungkin itu sih, Miss. Itu kira-kira Bu Amel menurut distrak itu akibat pengaruh apa? Lingkungan itu yang sering terjadi itu terkadang dari teman dari satu kelas. Ya betul, teman dari satu kelas. Terkadang ada beberapa anak itu yang bercanda sehingga mengganggu konsentrasi yang lainnya gitu. Kan jadi kita harus tetap mengkondisikan kelas supaya kondusif ya. Tidak hanya menenangkan yang bercanda saja, tapi kan kita juga harus menenangkan yang anak terganggu konsentrasinya nih. Seperti apa nih saya harus membangun? Karena terkadang moodnya justru malah jadi turun ya, jadi dia konsentrasi tiba-tiba dengar temannya yang berisik gitu kan, malah bahkan ada yang mau ikutan jadinya kan. Nah makanya jadi saya tuh kayak harus lebih berusaha gimana sih caranya saya nanti mengembalikan motivasi atau konsentrasi anak gitu. Jadi itu harapan Bu Amel supaya di kelas itu anak-anak jadi tertarik dengan pembelajaran Bu Amel, tidak mudah hilang konsentrasi. Tetap fokus walaupun ada terdistraksi dikit, tapi tetaplah perhatiannya tetap ke saya atau tetap kepada pelajaran gitu. Dan itu harapan itu Ibu Amel harapkan selama pembelajaran sampai akhir. Ketika misalnya di awal itu mungkin kan saya memberikan pengenalan lewat video, pasti anak-anak tertarik ya. Nah tapi kan ketika misalnya nanti saya berikan LKPD atau apa, itu kan anak-anak pasti sudah mulai harusnya fokus terhadap pekerjaannya. Tapi ketika ada temannya yang mengganggu, yang mendistrak, ya otomatis kan saya harus mengembalikan konsentrasi belajar lagi sama-sama ya, supaya anak-anak tuh ya memang tetap fokus dengan tugasnya gitu. Baik.
Sepertinya berarti Bu Amel ingin anak-anak itu tetap fokus pada pembelajaran sampai akhir. Iya, Ya. betul. Eh, baik, kemudian terkait rencana permasalahan Bu Amel nih, rencana Bu Amel apa sih? Oke, rencananya saya tuh ingin memberikan apa ya, media pembelajaran yang lebih interaktif agar siswa tuh merasa oh pelajarannya itu tidak membosankan ya, atau seperti kayak belajar sambil bermain gitu. Mungkin itu bisa memfasilitasi anak-anak yang apa namanya ingin bermain sebenarnya nih gitu. Kan kayak dia kan ngobrol Bermain pasti sambil ada belajar. butuh ya, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Iya. Mungkin si anak pengen main, tapi saya suruh belajar gitu kan. Nah, makanya mungkin dengan itu ya saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu ya dengan cara bermain sambil belajar Itu gitu. melalui metode Nanti itu Kira-kira. nanti saya akan menggunakan media interaktif mungkin ya. Interaktif. Nanti mungkin entah media online, bisa dari Kahoot atau puzzle maker. Nanti saya buat Iya. puzzle di kelas supaya nanti anak-anak tetap fokus tapi belajar serasa bermain gitu. Tadi berarti tidak serius tapi nyantai. Iya, ya, betul. belajar tanpa santai. Iya, dan tetap tapi kompetensinya kita tercapai. tercapai Ya, betul. potensinya tercapai. Hanya caranya aja yang lebih santai kan. Lebih santai. Kemudian tapi pembelajaran juga tetap Betul, berjalan tetap dengan baik. berlanjut. Oke, berarti yang akan Bu Amer rencanakan adalah mengadakan Pembelajaran yang lebih- menyenangkan ya. dengan menggunakan Media yang lebih interaktif. Itu Betul. rencananya. Ya. Kemudian jika dalam suatu kondisi ada anak yang terkendala, apa yang akan Bu Amer lakukan? Ketika misalnya ada anak yang terkendala dalam kegiatan belajar tersebut, yang pertama sih saya ingin apa namanya memanfaatkan tentang tutor sebaya dulu. Nah, betul. Ya, jadi saya akan mengajak anak tersebut untuk yuk coba kamu tanya sama teman kamu Iya. seperti apa sih caranya, bagaimana sih caranya. Ketika misalnya temannya memang tidak tahu juga, mungkin nanti di situ saya akan membantu untuk mendampingi gimana sih caranya supaya apa sih pembelajaran itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Jadi dengan begitu anak tidak merasa ditinggalkan. Iya, gitu. tidak merasa diasingkan. yang Betul, nggak bisa. tidak merasa diasingkan. Jadi walaupun pembelajarannya bermain, ketika ada anak terkendala ya dia akan tetap bermain, mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Nah, ketika ada pembelajaran seperti itu, pembelajaran di kelas yang menyenangkan, keterampilan apa yang ingin Ibu Amel raih atau ingin Ibu Amel dapatkan dari anak? Oke, kalau untuk keterampilan mungkin percaya diri itu termasuk keterampilan Iya, karena benar, tidak benar. mudah untuk apa namanya anak itu Membangun. mau membangun atau menunjuk dirinya sendiri bahwa saya itu bisa gitu. Jadi mungkin di situ saya akan apa namanya mengajak siswa untuk yuk kalian tuh Berani bisa bicara, ya berani berani berbicara, berani maju ke depan. Mungkin itu sebuah proses ya, Iya. karena tidak semua anak itu kan apa namanya berani. Tapi di situ saya ingin apa namanya memunculkan keterampilan tersebut ya, mulai dari dia berani menunjuk tangannya, dia berani menyebutkan apa gitu. Karena ketika misalnya puzzle maker saya memberikan sepotong kalimat tentang bahannya terbuat dari bla 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 gitu, nanti anak apa ya berpikir kan, itu dia ada berpikir kritis apa ya, dia harus membayangkan oh bahan ini tuh terbuat misalnya bahan ini tuh elastis tapi dia buatan apa ya gitu kan. Nanti mungkin mereka tuh akan ya belajar berlomba-lomba untuk berani. menjawab gitu kan, menyebutkan walaupun salah itu ya itu kan proses ya, itu proses dari belajar gitu. Benar salah itu kan proses dari belajar, makanya jadi itu keterampilannya yang akan ditumbuhkan nanti sih, kurang lebih seperti itu. Baik, terus pertanyaan selanjutnya tentang kira-kira dari kegiatan kegiatan awal, inti dan akhir, itu potensi yang ada dalam Bu Amel, apa yang ingin Bu Amel kembangkan? Kalau dari diri saya sendiri, dari diri saya sendiri sih mungkin saya akan ingin lebih terbuka dengan teknologi ya bis ya. Karena kan pembelajaran di era sekarang itu udah bukan pembelajaran yang harus ceramah panjang lebar dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Makanya saya tuh ingin mengembangkan diri
di teknologi, apa sih teknologi sekarang yang lagi tren atau lagi diminati sama siswa zaman sekarang gitu, supaya nanti di pembelajaran saya di berikutnya pun saya bisa menerapkan itu, supaya murid yang saya ajarkan itu juga tidak bosan, tidak melulu kertas gitu Jadi kan. kita mencoba untuk paperless ya, Yes, mengurangi betul. Kita paper. harus mengurangi Iya. itu juga. Sambil pembelajaran juga interaktif ke anak. Iya, ya. betul. Oke. Sekalian saya mengajarkan ke anak, saya pun juga harus belajar gitu. Iya. Kemudian terkait kompetensi itu, Bu Amel, usaha Bu Amel untuk meningkatkan bagaimana? Nah, usahanya kalau dari saya sendiri, sementara ini saya tuh sering melihat video-video ya. Iya. Saya sering melihat video. Kadang tuh di apa namanya, aplikasi TikTok gitu ya. Iya. Itu tuh kadang suka ada apa sih? Tutorial. Tutorial betul. Tutorial bagaimana sih cara membuat LKPD yang menarik, Iya. bagaimana sih cara apa namanya, membuat media pembelajaran yang interaktif dengan Iya. siswa gitu. Nah, itu nanti dari situ biasanya saya nanti search di Google, lalu saya lihat videonya di YouTube, dan saya kadang suka trial Mencoba-coba, sendiri, iya. mencoba-coba gitu kan. Saya mencoba-coba, kadang ya 1-2 kali mungkin di siswa merasa agak bingung ya gitu. Tapi ketika sudah terbiasa, siswa tuh biasanya akan suka menagih gitu ya, menagih. Miss, Coba menarik, Bu, Miss, mau ya, lagi gitu. Bu coba yang seperti kemarin, Bu Iya, coba iya. seperti yang kemarin gitu. Mungkin itu. Kemudian setelah melakukan pembelajaran itu, komitmen apa yang ada dalam dirinya Bu Amel? Oke, mungkin komitmen saya tuh mungkin saya harus bisa menjadi guru yang lebih kreatif, Iya. guru yang menyenangkan, Baik. guru yang bisa mengajak muridnya belajar sambil bermain, dan guru yang bisa menjadi sahabat muridnya. Keren Itu sih. banget. Itu harapan, semoga bisa terwujud ya Miss Amin, ya. amin, amin. Semoga semua juga guru-guru yang baru Oke, ini, amin, guru-guru yang amin. sekarang ini yang Iya. masih muda-muda juga seperti itu ya. Iya. Kreatifnya sama kayak Bu Amel, Amin. usaha ingin belajarnya saya sama Amin. kayak Bu Amel, semangatnya. Baik Bu Amel, kemudian kita kan akan mengadakan coaching ya. Saya akan mengamati apakah pembelajaran Bu Amel yang ingin Bu Amel inginkan, yaitu pembelajaran yang interaktif, itu akan terwujud dalam pembelajaran Bu Amel. Saya ingin kira-kira ingin membicarakan tentang rencana saya melakukan coaching di kelas Bu Amel. Kira-kira tanggal berapa, waktunya, kemudian di kelas berapa? Oh gitu. Oke, kan ini sudah masuk ke semester berikutnya ya Miss ya. Oke, mungkin nanti akan diadakan lagi, atau Miss Mia bisa melihat saya mengajar itu di tanggal 3 ya, mungkin Tanggal 3. hari kedua setelah KBM semester 2 itu di hari Rabu. Ya, itu nanti saya ada mengajar di kelas 7A. Di kelas 7A. Ya, Baik. betul. Kesepakatan kita adalah tanggal 3 Januari, hari Rabu di kelas 7A, Ya, dengan ya. materinya adalah kerajinan alami buatan. Ya, kerajinan bahan alam buatan. Kerajinan bahan alami buatan. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti di tanggal 3 Januari Ya. di kelas 7A Bu Amel Ya. sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Sama Miss Mia juga sehat. Amin. Supaya bisa lihat saya. Saya malah senang sekali kalau ada anak muda sudah semangatnya luar biasa ya Bu Amel. Insya Allah. Kemudian apa sih hari ini kita sudah melakukan per-coaching. Kemudian kira-kira kesimpulannya apa sih yang Bu Amel dapetin ketika saya tanya jawab seperti ini? Kesimpulannya tuh saya jadi bisa lebih mengenal apa sih kemampuan saya selama ini mengajar gitu ya Miss ya. Apa sih kira-kira yang kurangnya, saya itu masih banyak kurangnya gitu, sehingga saya tuh harus sharing tentang ini gitu. Saya harus bisa menggali apa sih yang seharusnya saya lakukan terhadap murid-murid gitu, apa sih yang harusnya saya lakukan ketika saya mengajar gitu kan. Karena memang terkadang ini tuh jadi kendala tersendiri buat saya gitu ya, tantangan tersendiri. Tapi ketika misalnya Miss Mia melakukan pra-coaching itu, saya jadi bisa sharing ya, menggali potensi yang ada dalam diri, kemudian sharing supaya pembelajarannya tetap berpusat pada peserta didik, tidak membuat peserta didik bete. Iya betul, justru malah jadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Itulah tujuan keluar ya. Betul. Oke Bu Amel,
Apakah ada yang ingin disampaikan lagi di kegiatan kita di pra coaching ini sebelum kita masuk ke coaching? Nah, cukup sih, nanti mohon doanya aja, semoga nanti anak-anak itu kan baru hari kedua masuk sekolah, semoga nanti semangatnya anak-anak sama dengan semangat saya gitu. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu. Oke, amin. Baik, itu saja. Terima kasih Ya. atas kesempatan dan waktunya Bu Amel. Sebelumnya, mudah-mudahan apa yang diinginkan Bu Amel terwujud dan tercapai. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 7A. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran tadi kita sudah berdoa ya. Oke, sebelumnya juga tadi Bu Amel sudah memberikan refleksi tentang pelajaran yang sudah kita lakukan di semester 1 kemarin. Oke? Kira-kira dari hasil refleksi tadi kalian itu masih ingat gak sih apa yang udah dipelajari di semester lalu? Masih. Ada yang berani untuk menunjukkan diri? Saya masih ingat Bu, kalau yang dipelajari kemarin itu materinya apa saja? Siapa yang berani? Ya. Radit, oke, silakan Radit. Apa saja sih materi yang sudah dipelajari kemarin? Materi yang kita pelajari dari semester 1 adalah bahan alam lunak alami. Terus contohnya seperti tanah liat, play-doh, bubur kertas, dan bubur tisu, dan kegunaan-kegunaan kerajinan. Kegunaan kerajinan. Betul. Kira-kira betul tidak apa yang sudah disampaikan oleh Radit? Betul. Tapi ada yang kurang nggak sih? Ada? Apa? Siapa yang tahu? Apa sih kurangnya? Tadi Radit menyebutkan apa? Bahan alam lunak. Materi yang udah kita pelajari semester 1 itu bahan alam lunak dan apa? Ada yang kurang ya? Ada apa? Abius tadi tunjuk tangan. Yang kurang itu teknik bikin kerajinan dengan bahan tanah liat. Oke, teknik pembuatan kerajinan bahan alam lunak. Betul? Kemarin kita belajar itu? Betul. Ada lagi yang kurang? Apa Radit mau menambahkan lagi? Saya nanti menunjukkan bahan alam semi keras. Oke, kalau di semester lalu kita sudah mempelajari bahan alam semi keras. Kalian sudah belajar? Sudah. Masih ingat di kepala apa saja itu? Masih. Apa saja sih bahan alam semi keras? Apa? Rotan, kulit kerang, apa lagi? Apa? Kayu, betul. Nah, besi. Apa lagi? Batu, betul. Apa lagi? Ada yang masih ingat? Ada besi, ada tembaga, ya. Ada rotan, itu adalah bahan alam semi keras yang bisa dibuat kerajinan. Nah, di semester 2 ini, kalau kemarin bahan alam lunak sudah, ya, bahan alam semi keras sudah. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang bahan buatan lunak. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang bahan buatan lunak. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian kalau mendengar bahan buatan lunak? Bahan buatan tapi lunak. Ayo. Sebenarnya kemarin saat kita belajar di bahan alam, bahan semi keras itu kalian ada menyebutkan bahan-bahan yang sebenarnya itu adalah bahan buatan. Ya, kira-kira apa? Apa? Play-doh bahan alam atau buatan? Play-doh buatan?
buatan? Yakin? Yakin? Kalau kemarin di bahan alam lunak kalian membuat apa? Play-Doh. Tadi Play-Doh alam atau buatan? Buatan? Karena bahan yang dipergunakan dari alam. Apakah dicampur dengan bahan kimia? Iya? Iya atau tidak? Tidak. Kalau kita membuat bahan untuk kerajinan tanpa dicampur bahan kimia atau zat kimia tertentu, itu berarti namanya bahan alam lunak. Nah, sekarang itu adalah bahan buatan, ya. Nanti Bu Amel akan kasih waktu kalian untuk membaca sedikit materi. Nanti kita akan ada kuis. Ya, kuisnya sama seperti tadi. Ya, kalian baca dulu informasi yang Bu Amel berikan nanti di depan. Ya, nanti kalian pahami, kalian cermati. Ya, apa saja sih bahan buatan lunak itu? Apakah sama dengan materi yang sebelumnya? Ya, kita sama-sama baca ya. Bacanya boleh di dalam hati sambil dicermati. Oke? Bisa ya? Oke. Dari tadi bacaan yang sudah kalian baca, ada beberapa jenis bahan buatan lunak. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Radit tadi. Oke, Radit boleh sebutkan 2. Fiberglass dan betul? Betul? Play-Doh betul? Salah. Apa? Fiberglass dan plastisin betul tidak? Betul. Lalu apa lagi? Siapa yang berani? Baru 2. Tadi ada berapa? Bahannya ada 6. Oke, Odeta. Sabun dan lilin. Betul tidak? Betul. 2 lagi. Siapa yang berani? Ayo. Apa? Polimer, clay, dan gipsum. Jadi ada berapa tadi? 6. Yang pertama fiberglass.
dia disimpan lama tidak akan bau atau bahasanya apa ya, bulukan. Ya, kemarin kan ada tuh Bu, kok Play-Doh-nya bau, kok Play-Doh-nya bulukan. Itu karena bahan yang digunakan itu bahan alam. Coba kalau bahannya kimia, itu sudah ada zat pengawetnya, makanya dia itu ketahanannya lebih lama. Ya, itulah perbedaannya. Dan yang terakhir ada apa? Polimer clay. Ya, bahan ini itu sebenarnya mirip-mirip dengan plastik. Ya, mirip-mirip dengan plastik. Ya, jadi dia itu, kalian ada yang pernah membuat batik tidak? Pernah, Prima pernah. Tahu malam? Ya, bahannya itu seperti malamnya untuk membuat batik. Ya, jadi dia kalau dipanaskan akan mencair. Nah, itu sama halnya dengan polimer clay. Ya, dia bahannya itu juga keras, tapi kalau kena panas itu akan mudah lumer, sehingga mudah dibentuk. Ya, itu termasuk ke dalam bahan buatan lunak. Jadi ada 6 ya, bisa diingat-ingat? Bisa. Sekarang kalian boleh buka handphonenya. Kalau buka handphone senang nih pasti ya. Kalian buka handphonenya, kita sama-sama belajar sambil bermain ya. Oke, sebentar. Kalian bisa buka kahoot.it ya, kalian bisa buka kahoot.it. Oke, nanti kalian login menggunakan PIN di atas 8296393. Kalian bisa login. Oke, sudah login semuanya? Oke, baru ada 4. Lanjut. Oke, menggunakan nama ya. Oke. Nanti yang tidak bawa handphone boleh sama teman sebangkunya ya, nanti barengan ya. Kita ada quiz sedikit ya, kita nanti akan main quiz tentang apa sih yang tadi udah kita baca. Coba kalian masih ingat apa tidak? Sudah masuk semua? Sudah. Masih ada yang belum masuk atau ada kendala? Tidak? Tidak. Oke, kalau gitu kita mulai kuisnya. Kerajinan bahan buatan lunak. Apa ya yang termasuk bahan buatan lunak? Apa jawabannya? Fiberglass. Kalau Play-Doh itu bahan apa? Bahan alam lunak. Getahnya tuh bahan alam lunak. Kalau bubur kertas, bahan alam lunak. Siapa yang menjawab benar? Oke, berarti ingat. Tepuk tangan dong untuk kelas 7A. Lanjut tidak? Lanjut. Kira-kira apa ya soal berikutnya? Oh, kita lihat dulu. Di urutan pertama itu ada Radit, kedua Odeta, ketiga Cantika, keempat Siva, dan yang kelima itu Martis siapa? Humaira. Oke, selamat untuk Radit. Beri tepuk salut kali ya ke Radit. Gimana tepuk salutnya? Tepuk salut.
ke grup ya. Nanti di minggu depan kita masih akan membahas tentang bahan buatan lunak ya. Kita lihat kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari bahan buatan lunak tersebut ya. Jadi di pertemuan kali ini Bu Amel cukupkan. Terima kasih untuk semangatnya kelas 7A. Untuk apa namanya? Hebohnya kelas 7A. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7A. Semoga nanti di minggu depan semangatnya masih tetap sama ya, atau harus lebih semangat lagi ya. Yang tadi masih ada di urutan ketiga, urutan keempat, kelima, dibaca lagi, dipahami lagi. Jadi minggu depan kalau ada kuis bisa nanti di urutannya kalahin Odeta ya. Bisa ya? Bisa. Kalau belum Odeta belajar lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Amel sampaikan di pertemuan kali ini. Bu Amel ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus belajar, harus semangat. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih untuk kelas 7A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Amel? Alhamdulillah sehat. Setelah di observasi kemarin dengan saya, bagaimana perasaan Bu Amel? Perasaannya senang sudah pasti karena sudah bisa diajak untuk terlibat, terus puas, sama merasa kayak masih ada yang kurang nih gitu. Ada yang belum maksimal gitu loh, ada yang belum maksimal. Namun tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum ya? Kalau untuk tujuan pembelajaran itu saya rasa sih sudah cukup, cuma mungkin hanya penyampaian dan prosesnya saja yang masih ada kurangnya. Berarti tujuan pembelajarannya sudah cukup tercapai. Sudah tercapai. Kalau di rentan nilai, kira-kira Bu Amel Dari berapa nih? dari 1 sampai 10, Dari Amel 1 sampai di mana 10. posisinya? Mungkin 7,5 kali ya. Nanti Bu 7,5. Amel puas atau tidak puas tuh? Dibilang Dengan pembelajaran kemarin? puas tapi belum banget gitu, belum maksimal. puas, belum klimaks gitu, gimana ya gitu. Puas tapi ya belum lah, belum puas sempurna. Terus saya mau tanya nih, hari ini tujuan kita akan ada pasca observasi itu apa yang ingin Bu Amel lakukan? Sebenarnya sih yang saya harapkan gitu ya dari acara itu saya bisa sharing, bisa berbagi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, terus kira-kira kekurangan apa yang saya alami gitu selama proses pembelajaran kemarin maupun yang sedang saya lakukan sekarang ini. Oke, berarti kita sharing ya. Kemarin kalau tidak salah di pra observasi itu Bu Amel ingin mengembangkan area keterampilan keaktifan anak. Iya, betul. Kalau menurut Bu Amel, pembelajaran kemarin itu apakah sudah aktif? Kalau secara proses mungkin keaktifan anak-anak sudah, cuma memang belum terlalu maksimal ya Miss, karena ada beberapa anak juga yang masih belum belum terlalu paham betul nih dengan konsep, misalnya konsep pembelajaran yang interaktif itu seperti apa. Jadi mungkin perlu dari saya juga untuk memperbaiki itu, untuk mempersiapkan bahwasanya di pembelajaran berikutnya ya mungkin harus lebih dipersiapkan matang-matang dan melakukan pembelajaran yang memang anak-anak itu bisa mengikutinya dengan baik. Nah, tadi Bu Amel bilang penilaiannya itu 7,5. Yang menjadi hambatan Bu Amel itu apa sih? Yang menjadi hambatan sebenarnya kalau kita belajar dengan metode interaktif kan membutuhkan beberapa perangkat gitu ya, beberapa perangkat, dan itu kadang menjadi kendalanya tuh kadang kita harapannya nih dari
rumah atau dari ruang guru gitu kan sampai di kelas, oh proyektor nyala dengan baik misalnya, terus speakernya gitu itu kan pendukung dan itu penting gitu kan, yang harusnya nggak ada kendala, tapi nyatanya kadang tuh di kelas ya ada aja, entah yang belum connect lah, entah yang kabelnya nggak ada lah gitu kan, jadi kayak menghambat harusnya jam pelajaran 2 jam full itu jadi berkurang, dan anak-anak pun harusnya sudah siap belajar, tapi ketika harus menyiapkan perangkat-perangkatnya itu kan jadi agak terganggu. Berarti di hambatannya di media perangkat, Di medianya. kalau untuk di siswanya Untuk di siswanya mungkin ada beberapa siswa yang memang kesulitan untuk memahami konsep belajar interaktif itu seperti apa gitu. Mungkin itu juga salah satu kekurangan saya nih Miss sebenarnya. Gitu tuh saya tuh pas saat pembelajaran tuh belum mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan karakteristiknya gitu. Misalnya harusnya kelompok yang anak-anak besar ya mungkin bisa sesuai dengan kemampuannya gitu, mungkin untuk pengelompokannya jadi belum terlihat yang namanya pembelajaran diferensiasinya itu kayak belum muncul gitu, yang sebenarnya jadi kayak ketidakpuasan saya gitu, karena mungkin ya keterbatasan ya, maksudnya kan mungkin dari sharing ini juga saya bisa melihat bahwa saya belum ini nih yang muncul gitu. nah sudah tahu nih kekurangannya Bu Amel. Sekarang bagaimana nih Bu Amel untuk dari hambatan itu memperbaikinya ke depan? Nah, untuk memperbaikinya tuh mungkin nanti di pembelajaran atau di proses pembelajaran berikutnya tuh saya sudah mulai mencoba untuk mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan kemampuannya, sehingga ketika ada anak yang kesulitan mungkin saya nggak bisa nih sama-sama interaktif, mungkin saya bisa menyiapkan LKPD yang lain dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya. Terus kemarin juga saya sempat menemukan sebenarnya bukan hanya pengelompokan aja, kayak misalnya saya terlalu banyak ceramah gitu. Menurut saya sih itu kayak saya terlalu banyak ngomong ya. Sebenarnya sih itu saya lakukan untuk memancing peserta didik menjawab pertanyaan pemateri dari saya gitu. Karena Memancing respon anak. anak, memancing respon anak bahwa sebenarnya yang saya jelaskan itu anak tahu nggak sih gitu kan gitu. Jadi sebenarnya itu karena jujur aja saya masih belum bisa meminimalisir yang namanya ceramah atau berbicara gitu kan. Jadi saya apalagi kalau di prakarya itu kan hubungan teorinya itu kan untuk praktek ya. Jadi saya harus menjelaskan betul-betul nih kayak bahan itu seperti ini loh fungsinya, bentuknya, kegunaannya gitu. Karena kalau ketika kita hanya kasih tahu lewat gambar, lewat video gitu, anak tidak tahu karakteristiknya seperti apa Bu. Karena kan itu sesuatu yang apa ya, abstrak ya menurut mereka, kayak mereka tuh nggak tahu tuh gips tuh apa sih Bu, gips gitu kan. Mereka nggak tahu gips itu apa, bisa dibuat kerajinan. Makanya jadi saya lebih banyak jelaskan. Dan untuk kontekstualnya juga mungkin agak kurang ya Wis ya, karena itu juga saya temukan karena memang bahan-bahannya pun kalau untuk prakarya ketika kita mau kontekstual memberikan sesuatu yang seperti ini loh gitu, itu tuh bahannya memang yang tidak awet ya, maksudnya tuh tidak bisa dipakai berulang kan. Nah, makanya jadi ya mungkin kekurangannya itu tadi selain dari belum ada diferensiasinya belum kelihatan, terus kontekstualnya juga masih kurang, sama ya ceramahnya mungkin masih agak lebih banyak. Kalau menurut Bu Amel sebenarnya ideal itu di kelas berapa persentase sih kalau untuk ceramah dan pembelajaran interaktif membandingkan ceramah dan pembelajaran interaktif nih Idealnya idealnya kalau untuk ini pandangan saya sih ya, menurut saya sih kalau di pembelajaran prakarya itu mungkin ceramahnya yang sekitar 10% kali ya, 10%. Mungkin sisanya itu baru nanti pengembangan yang lainnya atau anak-anak. kemarin itu lebih dari 10% ya? Kemarin saya rasa lebih dari 10% karena mungkin itu kan materi awal juga ya. Jadi itu saya benar-benar harus menggali lagi, mengulang, mereview kembali pelajaran yang kemarin. Oke, berarti kita udah tahu kekurangannya. Sekarang dari proses diferensiasi apa
apa peningkatannya yang Bu Amel lakukan dan pembelajaran kontekstualnya? Kalau untuk yang diferensiasinya mungkin kayak tadi yang saya sudah sampaikan, saya berusaha untuk lebih bisa mengenali karakteristik serta didik itu. Mungkin itu bisa saya lakukan dengan asesmen awal ya sebelum pembelajaran. Jadi saya bisa menentukan peserta didik mana yang bisa saya ajak untuk pembelajaran interaktif, mana yang belum bisa atau Mana yang dijadikan sebagai mana yang harus dijadikan tukang sebaya. Dan mungkin nanti juga saya akan rencananya akan membuat kelompok, tetapi di mana anak yang belum mampu gitu, tapi di situ disisipkan satu anak yang memang sudah bisa sebagai tukang sebaya itu. Nah itu rencana Bu Amel, kira-kira kapan akan melakukan hal itu? Mungkin secepatnya, karena kan memang proses pembelajaran Iya, itu kan harus Pelan-pelan. harus pelan-pelan ya. Mungkin ketika setelah observasi kemarin sudah mulai menemukan, mungkin ya di 1 minggu atau 2 minggu sambil saya belajar lagi nih, cari dari beberapa sumber gitu kan, itu nanti secepatnya akan saya praktekkan ke kelas. Mudah-mudahan tercapai. Amin, amin. Kedepannya itu pengembangan diri Itu. dan Bu Amel sudah mengetahui bahwa saya kelemahannya dalam Iya. pembelajaran saya itu kurang diferensiasi dan kurang kontekstual, dan rencananya yaitu Bu Amel ingin memperbaikinya dengan Iya. cara mengelompokkan dan membuat tutor-tutor. Oke, sekarang saya ingin bertanya masalah terakhir nih ya Bu Amel ya. Untuk peningkatan kompetensi pribadi nih, pribadi aja. Untuk pribadi, kalau untuk pribadi sejauh ini yang sudah saya lakukan yang mungkin nanti akan terus saya lakukan ya, saya tuh berusaha untuk mengembangkan diri gitu. Biasanya saya tuh suka lihat video-video ya. Pertama tuh video-video yang sekarang tuh kan banyak banget ya Miss di media sosial, gimana sih cara membuat kelas menyenangkan, membuat kelas pembelajaran interaktif itu. Webinar gitu Betul. banyak. Selain dari webinar, mungkin yang resminya kayak webinar, PMM, dari YouTube itu kan suka ada ya. Walaupun misalnya kita nggak bisa ikut webinar nih melalui Zoom, kita bisa membuat YouTube. Atau mungkin kadang sekarang kalau lagi ya waktu sengit-sengit lihatlah di medsos TikTok atau di feed Instagram, itu kan banyak tuh cara-cara Oh, iya, pembelajaran iya. yang sebenarnya itu kan sederhana ya untuk kita lakukan. Mungkin dari situ saya mengaplikasikan ya itu sumber ide saya sebenarnya. Jadi kadang seperti ini cocok dilakukan di kelas gitu. Mungkin ini bisa dilakukan di kelas. Mungkin itu untuk pengembangan saya. Sembari saya juga mempelajari hal-hal apa saja yang harus saya perbaiki supaya ya bisa memberikan pelayanan yang tepat juga buat anak-anak, insya Allah, dan anak-anak juga merasa senang gitu. Dan pembelajaran bisa ini Betul, berpusat pada peserta didik, tapi kan tetap sumbernya kan dari kita dulu. Kita yang menyampaikannya kan harus baik, harus menyenangkan dan menciptakan kelas yang tidak membosankan mungkin ya Miss. supaya anak gak jenuh di dalam kelas. Betul. Oke. Apa yang ingin Ibu Amel sampaikan untuk kesempatan kali ini di pasca observasi? Yang ingin saya sampaikan, mungkin terima kasih misalnya sudah bersedia untuk coaching saya gitu, sehingga saya bisa terus mengembangkan diri saya, sehingga saya tahu apa sih yang kurang dari saya gitu. Saya juga bisa mengidentifikasi diri saya sendiri bahwa oh iya selama pembelajaran ini harus dilakukan harusnya seperti ini, bukan seperti ini gitu kan. Makanya jadi saya harap mungkin gak hanya saya aja nih Miss, bisa ya ke guru-guru lain atau bisa saling sharing kan supaya tahu pembelajaran gerakan itu harus seperti ini loh. Atau Bu Amel udah tahu sedikit banyak dari saya bisa mengimbaskan. Boleh. Mungkin sharing kali ya, Sharing. cerita ke teman bahwa kita bisa loh melakukan pembelajaran menyenangkan gitu tanpa harus sulit-sulit, sebenarnya sih nggak sulit ya gitu. Kemauan aja. Kemauan aja. Betul. Baik Bu Amel. Baik. Terima kasih Bu Amel. Pasca observasi kita sudah selesai. Saya sudah menyimpulkan bahwa beberapa kompetensi yang Bu Amel dapat tingkatkan. Insya Allah kedepannya Bu Amel bisa lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum.